Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan jami'an. Ismahuli an u'rifakum binafsi. Ismi Faridatul Hilmiyah min Sifi Salif Alif Fitali min Luqatil Arabiyah. Wabihadal munasabah saunakishu mawada hawli duril mu'alimin wa tulab. Atamanna lak waqtan tayyiban fil musyahadah. Annyeonghaseyo Rabun. Kali ini saya akan membahas tentang peran pendidik dan peserta didik. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan bahas dulu nih, siapa sih yang dimaksud dengan pendidik itu dan siapa peserta didik itu. Nah, menurut KBBI, pendidik adalah orang yang mendidik. Jadi, orang yang bertanggung jawab dalam pendidikan dan sasarannya adalah peserta didik atau istilah lain dari guru. Sedangkan peserta didik adalah seorang anak manusia yang sedang berkembang dan dibantu dengan pendidik. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam materi inti, yaitu peran pendidik dan peserta didik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peran pendidik sebagai role model dalam perkembangan anak. Apa sih role model itu? Ada yang tahu? Oke, saya jelasin. Role model adalah person who serves as an example, whose behavior is emulated by others. Maaf nih ya kalau misalkan pengucapan bahasa Inggris saya berantakan banget, karena saya bukan dari jurusan bahasa Inggris tapi mau sok-sokan gitu ya ngomong bahasa Inggris. Oke, maaf. Oke, jadi role model itu adalah istilah lain dari teladan. Maksudnya itu adalah contoh, seperti kita meneladani kisah hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu berarti kita mencontoh kehidupan Rasulullah SAW dan melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, dalam peran pendidik sebagai role model ini ada 3 nih. Kayak pertama, menjadi contoh teladan. Nah, jadi kan pendidik itu harus bisa menjadi teladan yang baik untuk para peserta didiknya. Apalagi nih kalau misalkan ngajar di SD, apalagi TK gitu kan, harus bisa menjadi guru yang baik, harus bisa mencontohkan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena anak-anak itu adalah seorang peniru yang ulung. Sekali dia melihat, dia akan melakukannya dalam kehidupannya dia, begitu. Jadi kalau misalkan kita mencontohkan hal yang tidak baik sebagai guru, nah itu murid-muridnya langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Jadi berhati-hati ya, seorang guru itu harus bisa berperilaku yang baik begitu di depan murid-muridnya. Nah, yang kedua itu melatih disiplin siswa. Nah, ini penting nih. Kenapa pentingnya disiplin? Yang pertama adalah membantu Anda untuk lebih fokus. Kalau misalkan bisa fokus nih sama semua aktivitas dan menjalaninya dengan baik, maka pikiran kita itu nggak bakal terpecah kemana-mana. Kita fokus gitu kan. Kalau misalkan nggak fokus nih susah gitu, itu akan mempengaruhi hasil kegiatan kita. Nah, yang ketiga itu memahami psikologi perkembangan anak. Kenapa sih? Karena pengetahuan perkembangan peserta didik dapat membantu guru mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Dengan pengetahuan tentang perkembangan normal yang ini, guru bisa menyusun pedoman dalam bentuk skala tinggi ataupun berat, skala usia dan skala usia mental, dan skala perkembangan sosial atau emosional. Oke, setelah kita memahami peran pendidik, kita masuk ke dalam peran peserta didik dalam proses pembelajarannya. Yang pertama itu adalah menerima dan menjalin hubungan yang baik. Karena sekolah itu kan bukan cuma 1 atau 2 hari ya kan, lama gitu. Jadi seorang murid itu harus membuat lingkungan yang nyaman untuk dirinya belajar gitu. Dia harus bisa menyesuaikan dan dia harus bisa menerima kekurangan guru dan kekurangan teman-temannya begitu. Dia harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya gitu, agar dia bisa menciptakan lingkungan yang nyaman untuk dia belajar di sekolah. Kedua itu menjaga motivasi dan konsistensi. Kenapa? Karena kalau misalkan siswa nggak punya motivasi, dia itu nggak bakal sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.
dia bakal males-malesan begitu, dia nggak semangat buat berangkat sekolah, buat belajar, apalagi ngerjain tugas. Nah, dan terkadang semangat seseorang itu sering berubah-ubah ya, apalagi kalau orangnya itu kemudian gitu kan, dia harus menjaga belajar sesuai moodnya. Nah, dia harus bisa konsisten. Dia harus bisa konsisten untuk menjaga motivasi dia belajar. Apa sih yang tujuan dia belajar itu? Nah gitu, dia harus bisa konsisten gitu. Ini ya pentingnya menjaga motivasi dan konsistensi agar dia tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk dari luar ketika dia dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain untuk menambah nilai dari guru, ini juga bisa membuat dia lebih berani. Kayak apa ya, misalkan kayak guru nih lagi ngejelasin terus ngasih soal gitu kan, ayo anak-anak siapa yang bisa ngerjain ke depan gitu. Nah kalau misalkan dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, berpartisipasi dengan baik, nah dia bisa melatih kepercayaan diri dan juga keberanian dalam dirinya begitu. Oke, selanjutnya ada hubungan antara pendidik dan peserta didik. Yang pertama itu adalah kolaboratif dan empatis. Kolaboratif ini apa sih? Kayak jadi siswa dan guru itu harus bisa berkolaborasi. Nggak bisa yang aktif itu cuma gurunya gitu loh. Siswanya juga harus ikut aktif gitu, berperan aktif di kelas itu, dan juga harus punya sifat empatis. Empati merupakan respon terhadap perasaan orang lain. Dia harus bisa merespon nih dalam hal berpikir, reaksi fisik kepada orang lain begitu. Kayak empatis itu kayak seakan-akan kita merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Kemudian ada komunikasi yang baik. Oke. Dan yang ketiga adalah memiliki mutual trust atau sikap saling percaya. Seorang siswa harus percaya kepada gurunya, nggak boleh namanya ragu. Apa kayak misalnya, guru saya ini sebenarnya bisa nggak sih ya ngejelasin ini, bisa nggak sih gitu. So nggak boleh kayak begitu, ya Allah, sul ada banget gitu. Gurunya juga nggak boleh ngeraguin siswanya, duh murid ini nih bisa nggak ya, dia mah nggak boleh kayak begitu. Dalam dunia pendidikan selalu ada tantangannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam mengemban peran pendidik dan peserta didik. Pertama, mengatasi tekanan akademis. Nah, ini dirasakan oleh murid ya, peserta didiknya. Kenapa? Karena kayak contohnya seorang siswa ini nggak bisa nih memahami materi yang satu ini, tapi keluarganya itu menuntut dia untuk bisa memahami materi ini. Kayak itu kan bisa membuat tekanan dalam dirinya gitu. Aduh, tuntutan ini saya harus bisa kayak begitu. Nah sebenarnya itu nggak boleh ya kayak begitu, tapi ini tantangannya karena dari lingkungan keluarga gitu. Kemudian yang kedua yaitu menghadapi keanekaragaman budaya. Apalagi kalau misalkan gurunya ngajar di luar daerah yang kultur budayanya itu beda banget. Wah, ini sebuah tantangan banget sih untuk guru-guru, harus bisa memahami budaya setempat gitu. Kayak harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang baru banget, yang asing banget. Yang ketiga itu menghadapi perkembangan teknologi digital. Karena zaman ini banyak banget siswa-siswi yang salah mengartikan dari kemajuan teknologi ini, salah memanfaatkan ya. Mereka itu bukan menggunakan teknologi untuk kepentingan belajar, tapi mereka menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita salah pergaulan dan salah menghadapi perkembangan zaman ini gitu. Harus bisa memilah dan memilih hal yang baik dan yang buruk untuk kehidupannya. Kemudian ada kontribusi peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama itu mengembangkan soft skill. Soft skill bisa dikatakan sebagai keterampilan bawaan atas sifat seseorang dan tidak bisa dipelajari secara formal. Soft skill didefinisikan sebagai atribut serta ciri kepribadian seseorang yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dalam lingkungan pekerjaan.
lingkungan sekitarnya, bukan pekerjaan saja. Kedua itu melakukan self assessment. Sebelum dia mengembangkan soft skillnya, dia harus tahu dulu nih apa kemampuan dalam dirinya begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan self assessment. Yang ketiga, berkontribusi dalam masyarakat. Setelah siswa-siswanya mendapatkan materi dari guru, dia harus bisa memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sekitar begitu. Oke, materi kita udah selesai nih. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab guru atau kepala sekolah. Keluarga juga harus ikut berperan dalam pendidikan. Nah, kayak yang tadi saya contohin, kalau misalkan keluarganya nggak mendukung atau memaksa kayak begitu, nah itu nggak bakal bisa berjalan ya. Yang kedua itu efektivitas pembelajaran mempengaruhi masa depan. Efektivitas pembelajaran itu tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu metode pembelajaran tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Ini berpengaruh untuk masa depan anak tersebut. Yang terakhir adalah komunikasi yang baik itu sangat-sangat penting. Kenapa? Dengan terjalinnya komunikasi yang baik bisa menimbulkan kemanfaatan, keberhasilan yang lain, terutama dalam dunia pendidikan. Syukran jazilakum ayyuhal asdiqa ala ihtimamikum amala an tuwafira hadal mada fawaid lana jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru memimpin dengan memberi kontrol, memberikan suasana yang positif dan penuh perhatian di kelas. Guru menanamkan disiplin di dalam kelas, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Guru memahami psikologi siswa dan menyesuaikan metode pengajaran mereka. Para siswa secara aktif berpartisipasi dalam pendidikan mereka sendiri, bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Guru dan siswa membentuk ikatan yang kuat dan sistem pendukung, menumbuhkan rasa saling memiliki dan pertumbuhan. Guru menghargai pencapaian murid-muridnya, mengenali kekuatan dan keberhasilan masing-masing. Guru membimbing siswa menuju masa depan yang cerah, dilengkapi dengan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berhasil. Cerita ini berakhir dengan guru yang meninggalkan dampak yang abadi pada kehidupan murid-muridnya.